Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran fisika. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai besaran-besaran yang dimiliki oleh gerak lurus, yaitu ada jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan juga percepatan. Nah, kita review kembali. Gerak itu adalah perubahan posisi dari suatu benda atau objek secara kontinu atau terus-menerus. Suatu benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap titik acuan tertentu atau titik diamnya dia. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam subbab dari gerak lurus. Nah, di sini gerak lurus itu dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Hari ini kita akan membahas terlebih dahulu gerak lurus beraturan. Sebelum masuk ke dalam materinya, kita membaca doa terlebih dahulu. Jangan lupa untuk absen di Google Classroom dengan format menuliskan hadir dengan nama masing-masing dan juga waktu saat absen. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kita baca terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menganalisis gerak lurus beraturan. Yang kedua, mengaplikasikan gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis besaran fisika yang terdapat pada gerak lurus beraturan. Dan yang terakhir, mengimplementasikan gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan membahas mengenai gerak lurus dan juga ada contoh soalnya. Langsung saja ke dalam materinya. Nah, di sini ada contoh gerak lurus beraturan atau biasa disingkat dengan GLB dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita lihat di situ ada pesawat yang telah berada pada ketinggian tertentu. Nah, pesawat ini bergerak dengan kecepatan yang tetap dan juga lintasan yang lurus. Pada kondisi ini, jika kecepatan angin dan kecepatan pesawat besarnya sama, maka pesawat ini akan terlihat seolah-olah dia diam. Jadi, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pesawat ini bergerak lurus dan juga memiliki kecepatan yang tetap. Lalu yang kedua, mobil yang bergerak di jalan tol dengan kecepatan yang tetap dan juga jalan yang lurus. Maka speedometer akan menunjukkan angka yang sama sehingga mobil dapat dikatakan bergerak lurus. Jadi kita ambil kesimpulan di sini mobil itu bergerak dengan gerak yang lurus atau jalan yang lurus dan kecepatannya tetap. Nah, yang ketiga, contoh yang ketiga, saat menaiki elevator atau lift di gedung saat ingin menuju ke lantai 5, misalnya ke lantai 5 dari lantai 1, maka kita akan merasakan seolah-olah elevator itu diam. Padahal elevator atau lift ini bergerak dengan kecepatan yang tetap, walaupun dia bergerak ke arah atas. Nah, contoh yang terakhir di situ ada kereta api yang bergerak lurus menuju stasiun, memiliki kecepatan yang tetap dan juga lintasan yang lurus. Nah, di sini kita ambil kesimpulan bahwa kereta itu memiliki lintasan yang lurus dan juga kecepatan yang tetap. Nah, di sini kan kita mengenal ya ada transportasi umum yaitu pesawat dan juga kereta api. Mengapa kita dapat mengukur, maksudnya dapat mengukur waktu tiba dari pesawat dan juga kereta api tersebut. Nah, itu kita bahas dari contoh tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa gerak lurus beraturan adalah
gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya selalu tetap atau konstan. Nah, kan tadi seperti yang ada di pesawat, mobil, eskalator, elevator atau lift, dan juga kereta api, itu sama-sama memiliki lintasan yang lurus dan juga kecepatan yang tetap. Nah, sebuah benda yang bergerak lurus beraturan dalam selang waktu yang sama akan menempuh jarak yang sama, sehingga dapat dirumuskan sebagai S sama dengan V atau dikali dengan T. Nah, di sini S sendiri adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Di sini satuan internasional dari jarak adalah meter, satuan internasional dari V atau kecepatan adalah meter per second, sedangkan satuan internasional dari waktu adalah second. Di sini ada segitiga yang dapat memudahkan bagaimana cara mencari apabila ditanyakan V misalnya. Nah, kita lihat dulu yang S. S itu kan berada di atas, sedangkan V ada di sebelah kiri bawah, dan juga T ada di kanan bawah. Nah, S ada di atas sama dengan V dikali T. Nah, V dikali T ini kan sejajar, maka kali. Nah, kalau ditanyakannya V sama dengan S per T. Jadi S-nya ada di atas dan T-nya ada di bawah. Itu tandanya adalah dibagi. S dibagi dengan T. Lalu bagaimana kalau ditanyakan T? Maka T itu adalah S di atas, V di bawah. Berarti S dibagi dengan V. Seperti itu. Nah, tadi kita telah menyinggung banyak tentang beraturan. Jadi, beraturan itu apa sih sebenarnya? Nah, yang disebut dengan beraturan adalah besarnya kecepatan yang tetap atau tidak berubah. Misalnya contohnya nih ada gambar di bawah ini. Misalnya sebuah mobil bergerak dari titik 0 menuju ke titik 4,0. Dia berhenti dari 0 ke titik 1, dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, dari 0 ke 1 itu dia memiliki waktu yaitu 1 second dan memiliki jarak 1 meter. Lalu dari 1 ke 2 memiliki waktu 1 second dan jarak 1 meter. Dari 2 ke 3 memiliki waktu 1 second dan jarak 1 meter. Dari 3 ke 4 memiliki waktu 1 second dan jarak 1 meter. Nah, jadi yang disebut dengan beraturan itu di sini kita lihat nih ya. Jadi jaraknya 1, jarak pertama 1, jarak kedua 1 meter, jarak ketiga 1 meter, jarak keempat 1 meter dan selanjutnya. Sedangkan waktunya juga sama. Waktu pertama yaitu 1 second, waktu kedua 1 second, waktu ketiga 1 second, waktu keempat 1 second. Jadi beraturan itu di sini sama ya, 1 1 1 1. Misalnya nanti 2, jaraknya 2 bisa 2 2 2 2 seperti itu. Maka kecepatannya tidak berubah atau sama. Nah, kita lihat bagaimana grafik yang dimiliki oleh GLB atau gerak lurus beraturan ini. Kita lihat grafik yang pertama. Grafik yang pertama itu adalah grafik antara jarak dan juga waktu atau X dengan T. Di sini kita lihat grafiknya itu naik ke atas. Ini mengapa naik ke atas? Kita lihat di sini. Jadi dalam posisi diam, misalnya mobil, posisinya diam atau X0, dia X-nya berada di titik 0 dan juga T-nya berada di titik 0. Lalu T-nya berjalan, mobil tersebut berjalan
selama 1 second, misalnya dia berada di X-nya 1. Jadi begitupun selanjutnya. Jadi ini disebut dengan berbanding lurus. Jadi semakin besar waktu, maka semakin besar pula jarak. Seperti itu. Nah, grafik yang kedua adalah kecepatan dan juga waktu. Grafik kecepatan dan juga waktu atau V terhadap T itu digambarkan dengan garis lurus. Ini maksudnya adalah V itu beraturan atau konstan, tidak berubah. Jadi ketika T-nya 1 second, maka V-nya misalnya 2 meter per second. Jika T-nya 2 second, maka V-nya tetap 2 meter per second. Seperti itu selanjutnya 3 second, V-nya tetap 2 meter per second. Jadi di sini V-nya itu tidak berubah, sedangkan yang berubah adalah T-nya atau waktunya. Kita masuk ke dalam contoh soal. Nomor 1, sebuah truk bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Berapakah jarak yang ditempuh truk selama 20 menit? Di sini diketahui T atau waktu dari truk tersebut adalah 20 menit, sedangkan yang diminta adalah second, jadi dikali dengan 60 second, jadi hasilnya 1200 second. V itu 36 km per jam. Kita ubah menjadi meter per second, jadi 36 km ubah terlebih dahulu ke meter, yaitu jadi 36.000. Lalu 1 jam diubah menjadi second, yaitu dikali dengan 3600. Jadi hasilnya 3600. Jadi hasil dari V-nya adalah 10 meter per second. Ditanyakannya adalah jaraknya atau S. Jawabannya S, rumusnya itu adalah V dikali dengan T, yaitu V-nya 10, T-nya 1200. Jadi hasilnya 12.000 meter. Maka jarak yang ditempuh truk selama 20 menit adalah 12.000 meter atau 12 km, bukan 1,2 km ya, ini 12 km. Lalu soal nomor 2, sebuah mobil bergerak lurus beraturan dan menempuh 3 km dalam waktu 2 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak 75 km? Nah, di sini diketahui S, yaitu jaraknya yaitu 3 km. Kita ubah menjadi meter, yaitu jadi 3000 meter. Nah, T-nya yaitu 2 menit, kita ubah menjadi second. Ditanyakan T saat jarak mobil tersebut 75 km. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu kecepatan dari mobil tersebut. Jadi V sama dengan S per T. Jadi 3000 dibagi dengan 120, hasilnya 25 meter per second. Lalu kita cari T-nya ketika sudah dapat kecepatannya. T sama dengan S per V. Jadi 75 km ini kita ubah menjadi meter, jadi 75.000 meter dibagi dengan V yang telah kita hitung tadi, yaitu 25 meter per second. Maka T-nya adalah 3000 second. Maaf, ini 3000 second, bukan 3000 meter per second. 3000 second. Soal nomor 3, dua buah mobil yang terpisah sejauh 75 km bergerak saling mendekat. Pada saat yang bersamaan, masing-masing dengan kecepatan
90 km per jam dan 60 km per jam. Maka waktu mereka berpapasan adalah, nah diketahui di sini S-nya, yaitu jarak antar dua mobil tersebut adalah 75 km. V1 atau kecepatan dari mobil yang pertama yaitu 90 km per jam. Sedangkan V2 atau kecepatan dari mobil kedua adalah 60 km per jam. Ditanyakan kapan waktu berpapasannya. Di sini jawabannya adalah S total atau jarak total sama dengan V1 dikali T ditambah V2 dikali T. Jadi S totalnya itu kan tadi 75 km sama dengan kecepatan mobil 1 90 dikali dengan T, karena T kita belum mengetahui berapa. Dan kecepatan mobil kedua yaitu 60 dikali dengan T. Maka dijumlahkan 90 T ditambah dengan 60 T, yaitu 150 T. Maka T sama dengan 75 dibagi dengan 15.000, yaitu 0,5 jam atau setengah jam atau 30 menit. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di Google Classroom di forum yang telah disediakan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.